Tuan Muda Dive, Anda salah 2 soal dalam ujian kemarin. Aku salah baca jawabannya. Sudah saya bilang berulang kali, jangan pernah membuat kesalahan bodoh seperti ini. Sevin, sang pengasuh, melemparkan kertas ujian itu dan bangkit berdiri. Katakan padaku, karena siapa ibumu meninggal? Karena aku. Dive menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Benar, itulah sebabnya Duk membencimu, karena kau telah membunuh istri tercintanya. Sevin memegang bahu Dive yang gemetar. Jadi, kau harus sempurna dalam segala hal. Jika kau ingin Duk melirikmu sedikit saja, kau harus lebih hebat dari siapapun. Mengerti? Iya. Kalau Duk sampai tahu kesalahanmu hari ini, jangan, aku yang salah. Tolong jangan beritahu ayah. Dive memohon dengan mata berkaca-kaca. Sevin menyeringai lebar melihat ketakutan anak itu. Baiklah, karena aku sangat menyayangimu, aku tidak akan memberitahunya. Jangan pernah lupa bahwa hanya aku satu-satunya orang di rumah ini yang peduli padamu. Iya, tapi karena kau salah, kau tetap harus dihukum. Dive sudah terbiasa. Dia perlahan menyisingkan lengan bajunya sendiri. Sevin langsung mengangkat rotannya tinggi-tinggi. Dive memejamkan mata erat-erat, namun tidak ada rasa sakit. Dia membuka mata dan terbelalak. Dasar perempuan gila. Itu Camilla. Dia mencengkeram pergelangan tangan Sevin yang sedang memegang rotan. Apa-apaan ini? Sevin terkejut, namun segera memasang wajah angkuh kembali. Ini bukan urusan tamu sepertimu. Kepala Sevin terlempar ke samping. Pipinya terasa panas membara. Dia terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menamparku. Camilla tidak berhenti. Dia menghantam pipi Sevin sekali lagi dengan keras. Kau tahu siapa aku? Teriak Sevin dengan kalap. Kau sudah gila, beraninya kamu. Hentikan. Setiap kali Sevin membuka mulut, Camilla mendaratkan tamparan di wajahnya hingga Sevin tidak berani bicara lagi. Para pelayan mulai berdatangan karena keributan itu, tapi tidak ada satupun yang berani maju. Camilla menatap mereka semua dengan dingin. Dia muak menyadari bahwa selama ini tidak ada satupun dari mereka yang menghentikan kekejaman wanita ini. Secara aturan, pengasuh tidak punya hak untuk menghukum fisik anak bangsawan. Hak itu hanya ada pada orang tua, apalagi melakukannya dengan cara seperti ini. Ulangi lagi kata-katamu tadi di depanku, desis Camilla. Amarahnya sudah diubun-ubun karena mendengar Sevin menghasut Dive di balik pintu tadi. Apa katamu tadi soal Duk? Pantas saja Dive selalu menunduk dan gemetar di depan ayahnya sendiri. Ternyata selama ini dia dicuci otak untuk merasa seperti seorang kriminal yang membunuh ibunya sendiri. Beraninya kau membuat anak ini merasa berdosa. Camilla mencengkeram kerah baju Sevin. Apa urusanmu? Sevin masih mencoba melawan. Aku akan melaporkan ini pada Duk. Kau menghalangi pendidikanku. Sevin merasa aman karena semua pelayan di sana adalah orangnya yang sudah dia suap. Dia yakin tidak ada yang akan membela Camilla. Bahkan Dive sekalipun, karena Dive sudah terlalu takut padanya. Sudah kubilang ini bukan urusan tamu, teriak Sevin semakin berani. Kali ini tamparannya jauh lebih keras hingga tubuh Sevin terhuyung. Yang gila itu kamu. Rasanya agak geli dipanggil gila oleh orang yang benar-benar sakit jiwa sepertimu, ujar Camilla dengan dingin. Atas dasar apa kau melakukan ini padaku? Camilla menarik keras baju Sevin hingga wajah mereka berdekatan, lalu berbisik dengan nada yang sangat rendah dan mengancam. Atas dasar apa katamu? Aku adalah orang yang sangat dekat dengan anak ini. Apa maksudmu? Coba pikirkan baik-baik. Kira-kira siapa aku? Menatap mata merah Camilla yang berkilat tajam, wajah Sevin perlahan berubah pucat karena ketakutan yang luar biasa. Camilla melepaskan kerah bajunya dengan kasar, lalu menggandeng Dive dan pergi dari sana dengan tenang. Hukuman untuk Sevin akan segera dilaksanakan. Berani-beraninya dia menyentuh Tuan Muda Dive. Itu adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan.
Tatapan Kon Alton yang biasanya ramah dan penuh tawa, kini berubah menjadi dingin dan tajam. Terlebih lagi, jumlah uang yang dia gelapkan sangat luar biasa. Hanya dari kasus penggelapan saja, dia akan menerima hukuman yang sangat berat. Selama ini, Sevin mencuri hampir semua uang tunjangan bulanan Dive untuk berfoya-foya. Dengan uang itu pula, dia menyuap pelayan lain agar menutup mulut atas segala kekejamannya. Akibatnya, semua pelayan yang bekerja di bawah Dive juga akan menerima hukuman. Begitu ya, kerja bagus. Sahut Tuk Eskra singkat, namun ekspresinya tampak sangat tidak nyaman karena sejak tadi ada seseorang yang terus menatapnya dengan tajam. Berhenti menatapku seperti itu, ujar Duk akhirnya. Anda tahu kan ini semua salah siapa? Kamila menatap Duk Eskra dengan pandangan yang mencampurkan rasa muak dan kesal. Apa salahku? Aku tidak melakukan apa-apa. Justru itu masalahnya, bentak Kamila. Sevin bisa berbuat semena-mena karena kelalaian Duk Eskra sendiri. Duk menyerahkan segala urusan Dave kepada pengasuh itu tanpa menaruh perhatian sedikit pun. Dave yang dikucilkan di pavilion terpisah menjadi korban dalam kerajaan yang dibangun Sevin. Bagaimana dengan lengannya? Memar-memar di lengan anak itu. Bagaimana Anda bisa bilang itu bukan tanggung jawab Anda setelah melihat lukanya? Kau beraninya bicara tidak sopan. Apa itu penting sekarang? Memang tidak penting sih. Gumam Duk pasrah. Dia melirik Kon Alton untuk meminta bantuan. Namun Alton hanya pura-pura sibuk membuang muka. Kamila menghela napas panjang. Dia tahu dia terlalu emosional. Tapi dia tidak bisa menahannya. Dia tahu persis bagaimana rasanya menjadi anak yang merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Rasanya seolah semua pintu di dunia ini tertutup rapat. Setidaknya, saya ingin Anda menjadi sosok ayah bagi Dive. Setelah mengatakan itu, Kamila bangkit dan keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan di dalam kantor Duk. Nona Kamila sangat perhatian pada adiknya ya, ujar Kon Alton memecah keheningan. Dia mirip siapa sih sampai berani membentakku seperti itu? Duk Eskra memijat pangkal hidungnya. Sangat mirip dengan Anda yang mulia Duk. Apa? Anda lihat cara dia menampar tadi. Aura dan wibawanya benar-benar luar biasa. Orang-orang di sekitar bahkan tidak ada yang berani berkutik. Duk Eskra dan Kon Alton memang menyaksikan sendiri kejadian itu. Mereka melihat bagaimana Kamila menghajar pipi Sevin tanpa ampun. Kebetulan, saat sedang melintas di dekat perpustakaan, mereka melihat Kamila berlari terburu-buru menuju suatu tempat. Karena penasaran, mereka pun mengikutinya dari belakang. Mereka mendengar semua ocehan sampah yang keluar dari mulut Sevin dan melihat sendiri saat wanita itu mengangkat rotannya untuk memukul Dive. Sebenarnya, mereka berniat untuk langsung turun tangan, tapi Kamila bergerak jauh lebih cepat daripada mereka. Setelah itu pun, Kamila sama sekali tidak memberikan mereka celah sedikit pun untuk ikut campur. Setelah itu, Kamila membawa Dev pergi. Duk Eskra dan Kon Alton hanya bisa berdiri terpaku menatap punggungnya. Sepertinya dia sudah mengakui Tuan Muda Dev sebagai adiknya ya. Kon Alton memasang ekspresi puas, seolah sangat tersentuh oleh tindakan Kamila. Namun saat menoleh ke arah Duk Eskra, dia langsung mendecakkan lidah. Sayangnya, seseorang di sini masih dianggap sebagai Anda. Memangnya kenapa? Sudah aku bilang aku sama sekali tidak peduli. Sahut Duk Eskra dengan ketus. Kalau begitu, bolehkah saya juga memanggil Anda dengan sebutan Anda mulai sekarang? Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu banyak memberimu kelonggaran ya. Potong Duk Eskra dengan nada mengancam. Saya akan segera kembali bekerja. Menghindari tatapan Duk Eskra yang semakin dingin dan tajam, Kon Alton buru-buru berbalik dan menuju ke mejanya. Maafkan aku benar-benar, aku merasa sangat bodoh. Setelah menghilang seharian penuh, aku akhirnya bertemu kembali dengan Syarwa di taman tempat kami pertama kali mengobrol. Melihatnya duduk di bangku taman sambil terisak, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Untuk apa lagi menambahkan beban pada seseorang yang begitu hancur oleh rasa sesal. Dulu, aku benar-benar mengira itu demi kebaikan Dive. Sevin, dia selalu mengatakan hal itu padaku. Kurasa tidak juga. Dalam pandanganku, Syarwa sebenarnya juga merasakannya.
Dia tahu bahwa tindakan Sevin tidak normal. Dia tahu kekejaman wanita itu sudah melampaui batas. Sejak awal Syarwa bercerita tentang Sevin, ekspresinya selalu penuh dengan kecemasan. Meskipun mulutnya berkata bahwa Sevin adalah teman dan orang yang paling dia percayai, matanya terus bergetar dan suaranya terdengar goyah. Wanita itu adalah orang yang meneriaki anaknya sendiri bahwa dialah pembunuh ibunya. Syarwa bukannya sebodoh itu sampai tidak bisa membedakan mana yang benar. Dia hanya sedang menghipnotis dirinya sendiri. Karena kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun sebagai arwah, dia terpaksa memilih untuk percaya pada Sevin. Sebab jika dia mengakui bahwa Sevin sedang menyiksa anaknya, dia tidak akan sanggup menanggung rasa sakitnya. Dav, bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Dia mendongak menatapku dengan mata yang digenangi air mata. Karena rasa bersalah dan sakit hati yang luar biasa, dia tidak sanggup mendekati Dave seharian ini. Dia ingin tahu, tapi tidak punya keberanian untuk melihat anaknya. Dia tidur sepanjang hari. Karena Dave tidak mau kembali ke pavilion lamanya, aku membawanya ke kamarku. Mungkin karena selama ini dia terlalu lelah. Seharian ini dia hanya makan lalu tidur lagi. Dan setiap kali dia terbangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan aku masih ada di sisinya. Apakah Anda kakakku? Kenapa berpikir begitu? Cara ayah dan Kon Alton memperlakukan Anda, juga kata-kata Anda pada pengasuh, dan matamu, anak yang pintar. Camilla tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya tersenyum tipis. Tapi senyum itu sudah cukup bagi Dave. Kakak, panggil Dave malu-malu. Iya, kakak. Iya, meskipun sedikit merepotkan karena Dave terus memanggilnya berulang kali, Camilla tetap menjawab dengan sabar. Dia ingin membantu membuka kembali pintu hati Dave yang sempat tertutup rapat. Dan lagi, anak itu sangat menggemaskan. Camilla menyadari dirinya terus-menerus menyahut karena merasa wajah anak itu yang tersenyum malu-malu setiap kali memanggilnya kakak terlihat begitu manis. Akhirnya malam pun tiba, dan barulah setelah memastikan anak itu tertidur lelap, Camilla melangkah keluar. Namun di saat itu, Syarwa tiba-tiba bangkit berdiri. Saat menoleh, tampak Dev tengah berjalan ke arah mereka. Tatapannya kosong. Sorot mata anak itu tampak kabur. Gejala itu muncul lagi. Kukira setelah Sevin menghilang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi anak itu kembali celingukan ke sana kemari di taman, persis seperti biasanya. Namun saat memperhatikan pemandangan itu, tiba-tiba Camilla teringat ucapan sang anak padanya di tempat ini. Katanya ibunya sangat suka melihat bintang di sini. Mungkinkah itu alasan mengapa anak ini selalu mendatangi tempat ini? Camilla menoleh ke arah Syarwa yang tidak bisa menyembunyikan raut wajah sedihnya. Ah, sepertinya aku harus menyiapkan obat untuk meredakan demam. Syarwa, setelah menghela napas pendek, Camilla memanggilnya. Dia memberi isyarat ringan dengan tangan agar Syarwa mendekat ke arahnya. Masuklah ke dalam tubuhku, ya? Melihat mata Syarwa yang membelalak lebar, Camilla kembali menghela nafas pendek. Entah kenapa, dia merasa lama-kelamaan dirinya bisa menjadi spesialis dalam hal kerasukan. Masuklah, sepertinya kamulah yang sebenarnya dicari oleh anak itu. Di mana ini? Segala sesuatu di depan mataku tampak buram, seolah tertutup kabut yang tebal. Meski aku berjalan dan terus berjalan, tidak ada siapapun di sekitarku. Apakah aku ditinggalkan sendirian lagi? Dingin, gelap, dan menakutkan. Kenapa aku selalu sendirian? Aku benci ini. Sakit. Pergelangan tanganku terasa sangat sakit. Apakah tidak ada siapa-siapa di sini? Benar-benar tidak ada orang. Dive? Siapa? Seseorang dengan lembut menggenggam tanganku. Sebuah kehangatan merambat masuk ke tangan yang sudah dingin membeku ini. Anakku. Kehangatan itu segera menyebar ke seluruh tubuh. Baru setelah aku didekap erat dalam pelukan seseorang, aku menyadarinya. Ketemu. Inilah yang selama ini ku cari. Dive. Camilla
Tidak. Syarwa merasa dadanya bergejolak penuh emosi karena ini adalah pertama kalinya dia memanggil nama anak itu secara langsung dengan suaranya sendiri. Saat mendekap anak itu dalam pelukannya, hatinya kembali terasa sesak. Selama ini, dia tidak pernah bisa memeluknya seperti ini. Bahkan sekedar mengusap kepalanya pun dia tidak mampu. Gerakan anak itu yang sempat meronta pelan di pelukannya, lambat laun mereda. Tak lama kemudian, anak itu perlahan mengangkat lengannya dan balas memeluknya. Ketemu, mendengar satu kata itu, air mata Syarwa akhirnya tumpah tak terbendung.